Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kesempatan ini ada beberapa poin yang ingin disampaikan. Yang pertama itu, ketika beliau dinyatakan pemenang pemilu, saya akhirnya mengucapkan Maha benar Allah ketika berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoaku kepadaku pasti saya kabulkan. Dan hampir semua nabi ini maju lagi kau perjalanan jauh akan datang. Kalah lagi, maju lagi melakukan ini pendidikan moral yang luar biasa bagi bangsa kita dari Bapak Prabowo. Kalau mau jadi kepala daerah, kepala negara, jangan berhenti bertarung. Tuh. Yang kedua, soal Palestina. Saya kira itu tadi wujud dari amanat konstitusi, di mana dijelaskan oleh konstitusi kita, Indonesia ikut serta. Pak Prabowo itu minta berdoa sejak 2014, minta presiden. Allah kabulkan di 2024. Ini pesan moral bagi kepala daerah yang bertanding nanti. Ketika kau kalah, jangan menghasut masyarakat. Tetap pegang persatuan. Kalau kau kalah, memelihara perdamaian dunia yang kita kenal dengan itu Syria menunjukkan sekarang. Bapak Prabowo Ibrahim yang cerdas melakukan perjalanan jauh beberapa kali dari mendengarkan pidato beliau. Bahkan tadi ketika saya dengar pidato, saya tunggui. Begitu dia katakan pidatonya yang berapi-api, langsung saya berdiri. Ini yang saya tunggu. Ini sudah yang saya tunggu ini. Satu, saya berharap Bapak Prabowo dari pidatonya tadi, Mbak Sarah tadi katakan bahwa beliau itu apa yang diucapkan, itu yang dilakukan. Saya berharap ya Allah, mudah-mudahan pemimpin inilah yang memulai tidak ada lagi politik pencitraan. Politik pencitraan ini itu pesannya dalam ilmu politik. Saya belajar tentang komunikasi politik pada saat S3. Politik pencitraan itu wajar dalam dunia politik. Tapi bagi orang beragama, pencitraan itu kemunafikan. Dan tidak ada yang abadi dengan kemunafikan. Pemimpin harus punya wawasan yang luas. Pemimpin yang tidak boleh menjadi lain dengan yang bertindak lain, pasti harus akan baca pada perkembangan dunia. Dan maka saya berharap ya Allah, Prabowo ini saya berharap mudah-mudahan ini pemimpin tertinggi yang akan menghilangkan ke bawah semua pemimpin-pemimpin pencitraan. Satunya kata dengan perbuatan. Dan Bapak Prabowo bisa dilihat pergaulan. Yang ketiga, ketika mendengar pidato beliau, saya teringat Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah karena diusir, ya kan? Prabowo kan juga pernah hijrah, ya. Dan hampir semua nabi itu melakukan perjalanan jauh. Rasulullah melakukan perjalanan jauh dari Mekah ke Syam, yang kita kenal dengan Syria sekarang. Ibrahim alaihissalam melakukan perjalanan jauh dari Syam ke Mekah. Itu pesannya, kalau mau jadi pemimpin harus punya wawasan yang luas. Tidak boleh menjadi katak dalam tempurung. Harus baca perkembangan dunia. Dan Bapak Prabowo bisa dilihat pergaulan internasionalnya dengan pandainya berbahasa dengan beberapa bahasa. Nah, ketika saya dengar pidatonya, inilah yang Nabi katakan ketika beliau hijrah ke Madinah. Satu, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua kata Nabi pada saat itu, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Negara kita ini sudah kehilangan tutur kata yang baik. Memaki kita boleh tidak setuju, tapi jangan memaki. Coba ketika kita berjamaah, imam boleh diprotes, imam boleh ketika dia salah, kita tidak boleh ikuti yang salah, tapi ada aturan mainnya. Ketika imam mestinya ruku, dia sujud, saya harus luruskan, tapi tidak semua harus teriak, ada aturan mainnya. Imamnya di sini, yang belakang sebelah kanan itu harus ngomong. Siapa kalau dalam struktur negara, anggota DPR, jangan kau diam. Caranya menegur kalau berjamaah, tidak dikatakan, "Oh imam salah kau." Tidak dipukul pantatnya, "Oh imam keliru kau." Tidak, tapi apa yang diucapkan? Subhanallah, Maha suci Allah. Itu pendidikan moral dari agama. Pendidikan dalam berjamaah. Kalau salah imammu, jangan kau ikuti, tegur, tetapi dengan tetap adalah ahsin kalamak, tuturkan tutur katamu yang baik. Itulah Nabi mengajarkan kepada kita, ya Rasul, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Mencerdaskan kumpulan bangsa, bukan itu saja. Tapi apa kata Nabi? Liutammimal makarimil akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dan saya berharap kepada para politisi, jangan ajarkan rakyat kita ini bertutur kata yang kasar, bertutur kata yang tidak etis. Karena anak-anak kita sekarang belajar dari politisi, belajar dari tokoh-tokoh. Maka kita berharap tunjukkanlah tutur kata yang baik. Dan saya berharap Bapak Prabowo memulai dari Bapak Prabowo. Kemudian setelah lihat pidato, andai saja saya boleh
Mudah-mudahan Mbak Sarah bisa sampaikan ke beliau, itu Rasulullah pernah mengingatkan, kalau mau tegak ini negara ada 4 hal yang harus diperhatikan. Kalau kita masih percaya agama, dan itu tidak ada pilihan, kita harus percaya agama. Kenapa? Kita sudah bikin ikrar Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Betul kita bukan negara Islam, tapi kita bikin deklarasi kita negara yang percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Lalu agama mengajarkan sebagai orang Islam, sebagai pendakwah, satu kata Nabi, kalau mau tegak ini negara, adilnya para pemimpin. Adil itu tidak bisa dipisahkan dengan penerakan hukum. Adil itu bukan lisan, tapi adil itu adalah penegakan hukum. Negara akan kacau balau kalau hukum kita permainkan. Kenapa ada ribut-ribut di akhir kekuasaan rezim sekarang? Karena ada kecenderungan hukum ini dipermainkan. Saya belajar lihat negara Amerika, pergantian pemimpinnya, tapi apa yang tidak pernah berubah? Mereka menghargai hukumnya. Agama itu hukum. Tidak ada gunanya ada negara kalau tidak ada hukum yang ditegakkan. Maka saya berharap kepemimpinan baru ini, saya mohon dengan hormat kepada Bapak Prabowo, tegakkan hukum seadil-adilnya. Insya Allah kalau hukum ditegakkan seadil-adilnya, maka rakyat pasti mendukung sepenuh. Dan tidak perlu kampanye 2 periode. Akan 2 periode otomatis kalau dia bermimpin dengan adil. Tepuk tangan yang boleh buat Ustadz Darussalam Latif.